Dan selanjutnya menyiapkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Al-Mu'is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bulan yang lalu setelah acara ditutup ada yang bertanya tentang Syekh Lemah Abang atau kadang disebut dengan Syekh Siti Jenar. Nah, di dalam tasawuf, karena salah satu cara menyebarkan Islam di Indonesia yaitu dengan aliran tasawuf. Tasawuf ini sebenarnya cara untuk memperbaiki akhlak. Tasawuf itu muncul di dunia Islam pada abad kedua atau ketiga Hijriah. Pada saat itu umat Islam mencapai kemakmuran luar biasa, harta melimpah, sehingga lupa dengan urusan akhirat. Sampai-sampai ada kisah orang yang miskin kemudian dia dapat harta, hartanya itu diusahakan oleh teman bapaknya, teman usaha bapaknya, kemudian bapaknya sebelum meninggal berwasiat, kalau saya meninggal ini kirimkan untuk anak saya. Anaknya nggak tahu menau, dan anaknya waktu itu miskin. Begitu dapat harta, ada 1000 unta dengan isinya. Kalau sekarang satu unta itu mungkin satu kontainer, kira-kira begitu. Dia beramal setiap hari 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau sekarang itu 1 dinar itu kurang lebih 4 gram emas. Kalau 1 gram emas itu katakanlah sekarang ini emas murni itu sekitar 800 ribuan. Ya. Kalau 1000 dinar tinggal dikalikan aja. 800 ribu kali 4 gram. Berarti sekitar 3.200.000. Itu 1 dinar kali 1000. Berarti dia dapat sedekah tiap harinya kurang lebih 3 miliar. Ada nggak sih? Sedekah tiap hari 3 miliar? Nggak ada ya? Sebulan aja belum dapat 3 miliar, apalagi sedekahnya. Ini orang ini punya kekayaan yang diusahakan bapaknya, bapaknya meninggal, dia dapat sedekah tiap harinya 3 miliar, 1000 dinar. Itu keluarin 1000 dinar setiap hari, 3 miliar tiap hari. Itu ibarat kita mengeluarkan uang setiap Jumat 1000 rupiah, taruh di kotak amal. Nggak ada nilainya. Satu saat dia mimpi sedang ada di hisab. Ya. Dia mau hisab, jadi dihitung amal kebaikannya dan amal keburukannya. Ternyata
uang yang dia sedekahkan tiap hari 3 miliar, kurang lebih 1000 dinar, itu tidak memberatkan amal kebaikannya. Jadi amal kebaikannya dengan amal keburukannya balance, seimbang. Padahal tiap hari sedekahnya 3 miliar. Lalu malaikat yang nimbang amal kebaikan dan keburukan ini nanya, adakah amal orang ini selain ini yang bisa memberatkan kebaikannya? Lalu ada yang mengatakan ada, yaitu setetes air mata. Tetesan air mata ini adalah tetesan air mata dari seorang fakir, ibu sama anaknya, yang tidak dapat makanan selama kurang lebih 3 hari. Ibu ini datang pada dia waktu dia masih miskin, minta tolong, kami 3 hari belum dapat makan, tolong berikan sesuatu yang bisa kami makan. Dia punya cuma 1 roti, roti ini mau dia makan karena dia 2 hari belum makan, baru dapat 1 roti sementara 2 hari belum makan. Dalam pikiran dia, saya baru 2 hari belum makan, ibu sama anak ini sudah 3 hari belum makan. Dia kasih, saya laki-laki baru 2 hari belum makan, dia ibu sama anak perempuan 3 hari belum makan, dikasih. Ibu sama anaknya sebelah 2 itu roti itu, masing-masing makan sebelah-sebelah. Karena mendapatkan sesuatu yang sudah tidak didapatkan selama 3 hari, maka ibu sama anak ini berlinang air mata. Itulah yang di hari kiamat dalam mimpi dia ditimbang. Lalu dia pikir, apa gunanya cuma 1 tetes air mata dalam mimpinya, sedangkan sedekah dia tiap hari 1000 dinar, itu tidak memberatkan, amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya. Begitu ditaruh di situ 1 tetes air mata, tiba-tiba tetesan air mata ini berubah menjadi lautan, air mata, dan itu tiba-tiba memberatkan amal kebaikannya. Maka selamatlah orang ini gak masuk neraka dalam mimpinya. Begitu dia bangun, lalu dia memikirkan, ketika dia beramal cuma dengan sepotong roti, itu dilakukan pada saat dia miskin, dia membutuhkan, ada orang lain yang lebih membutuhkan, dia berikan dengan ikhlas. Sementara pada saat dia beramal dengan 1000 dinar setiap hari, dia tidak membutuhkannya, dan ada semacam perasaan apa istilahnya, ria, bangga bahwa dia bisa beramal 1000 dinar tiap hari yang belum tentu orang lain bisa lakukan. Dia merasa bangga dengan dirinya, itu membuat amalnya yang 1000 dinar tiap hari tidak lebih berharga daripada amalnya hanya dengan sepotong roti. Ini kira-kira abad kedua, ketiga Hijriah, kondisi umat Islam saat itu makmur. Ada orang yang bisa sedekah 3 miliar setiap hari. Kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz itu gak ada lagi orang yang mau terima sedekah. Umar bin Abdul Aziz ini hidup 1 abad setelah hijrah. Umat Islam punya kekuasaan saat itu kurang lebih 2/3 dunia. Afrika Utara, Eropa, Andalusia, Spanyol, Portugis dan sebagainya
kemudian Sam, Syria, Iran, kemudian Asia kecil, ya, Asia Tengah, mulai dari Afghanistan, Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan dan seterusnya, plus India, 2/3 dunia dalam kekuasaan umat Islam. Ada orang mau sedekah zaman Umar bin Abdul Aziz, nggak ada yang terima. Mulai dari ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, nyari orang yang terima sedekah nggak ada. Masyaallah muslimin rahimahullah, pada saat itu sebahagian besar umat Islam sholat ya sholat, cuma nggak berdampak pada perilakunya. Sedekah ya sedekah, nggak berdampak pada akhlak perilakunya. Jadi semacam rutinitas. Maka muncullah tasawuf yang memperbaiki akhlak. Yang terpenting dari itu semua adalah apa yang ada di hati. Innallaha la yanzuru ala suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat apa yang menjadi bentuk kalian, rupa kalian nggak dilihat. Allah tidak melihat harta kalian. Walakinallaha, sesungguhnya Allah yanzuru ala qulubikum. Yang Allah lihat apa yang ada di hati kalian. Wa a'malikum, antara hati dengan perbuatan selaras atau enggak. Sedekah hatinya gerundel, sedekahnya kan enggak. Mending gak usah sedekah sekalian. Sedekah yang diikuti dengan perkataan menyakitkan nggak ada gunanya, batal sedekahnya. Satu perbuatan baik tapi diikuti dengan perbuatan lainnya yang buruk, batal. Sementara perbuatan buruk diikuti dengan perbuatan baik, perbuatan buruknya juga terhapus dengan kebaikan. Nah, kita nggak tahu mana amal kita yang diterima. Gak ada yang tahu dari kita. Masyaallah muslimin rahimahullah, di antara aliran tasawuf tadi ada yang sesat, ada yang benar. Ada yang mengabaikan syariat, ada yang tetap memperhatikan syariat. Yang mengabaikan syariat seperti tasawuf aliran wahdatul wujud, ya, satu kesatuan wujud, atau kalau di Jawa disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Di Persia aliran ini tokohnya adalah Al-Halaj. Al-Halaj. Al-Halaj mengatakan ana al-haq. Aku adalah al-haq. Al-haq itu nama Allah. Nama Allah selain Allah. Jadi ada 99 nama Allah. Salah satunya al-haq, yang maha benar. Al-Halaj mengatakan ana al-haq. Aku adalah al-haq. Apa bedanya dengan perkataan dari Fir'aun ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa Al-Halaj sampai mengatakan ana al-haq? Karena dia merasa sudah sampai pada makom tingkatan. Dalam tasawuf ada stasiun-stasiun, tahapan-tahapan. Pada makom yang tertinggi, yaitu fana, lebur dirinya dengan Tuhan, sehingga dia tidak bisa membedakan mana dirinya dan mana Tuhan. Sehingga dia mengatakan ana al-haq, aku adalah Tuhan. Aliran ini sebenarnya terpengaruh dengan kepercayaan Hinduisme. Dalam kepercayaan Hindu, ciptaan dari Dewa Brahma itu ibarat kalau kita masang kembang api, ya, kalau kita masang kembang api itu ada cahaya utama dalam kembang api tadi, yang cahayanya itu
Dewa Brahma itu adalah pusat dari cahaya tadi yang menyilaukan, sementara percikan-percikan cahayanya, percikan-percikan apinya itu adalah Tuhan juga, Dewa juga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, pemikiran ajaran dari Al-Halaj ini diikuti di Indonesia oleh Syekh Siti Jenar, atau dengan nama lain Syekh Lemah Abang. Ya. Ketika ada utusan yang datang ke rumah dia mengatakan, Syekh Siti Jenar diminta datang untuk bertemu dengan para wali di Masjid Demak. Apa kata dia? Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada siapa? Yang ada Tuhan. Maka utusan ini ketemu dengan para wali. Kami sudah ke rumahnya, diketuk pintu rumahnya, diminta untuk ketemu dengan para wali. Syekh Siti Jenar mengatakan, nggak ada Syekh Siti Jenar, yang ada Tuhan. Lalu para wali mengatakan, datang lagi ke rumahnya, katakan, kalau gitu Tuhan diminta untuk menemui para wali. Datang lagi utusan ke rumahnya, Tuhan diminta ketemu para wali. Tuhan nggak ada. Loh, yang ada siapa? Yang ada Syekh Siti Jenar. Utusannya bingung, balik lagi kepada para wali. Ketika kami minta Tuhan untuk bertemu para wali, mereka mengatakan, ya, Siti Jenar mengatakan, Tuhan nggak ada, yang ada siapa? Siti Jenar. Lalu kata para wali, kalau gitu Tuhan dan Siti Jenar diminta ketemu dengan para wali. Utusannya balik, Tuhan dan Siti Jenar ketemu dengan para wali. Nah, itulah saya. Karena saya adalah Tuhan dan Tuhan adalah saya. Itu kata Syekh Siti Jenar yang mengikuti ajaran dari Al-Halaj. Ya. Dalam tasawuf aliran ini disebut dengan wahdatul wujud. Dan ini ulama syariat sepakat mengatakan aliran ini sesat. Tasawuf yang menganggap kalau sampai pada tahapan tertentu dia lembur dengan Tuhan, dia dengan Tuhan gak ada bedanya, maka aliran ini sesat. Oleh karena itu para ulama memutuskan Al-Halaj dihukum pancung. Nah, ketika dia dipancung, setan ikut untuk mempengaruhi masyarakat yang datang. Bagaimana setan mempengaruhi? Ketika dipancung, darahnya mengalir dan menuliskan lafaz Allah. Orang-orang ada yang mengatakan itu kan benar bahwa dia Tuhan. Ketika dia dipancung, darahnya mengalir dan menuliskan lafaz Allah. Asyarul muslimin rahimahullah. Nah, jadi aliran Al-Halaj, ya, wahdatul wujud di Indonesia dengan Syekh Siti Jenar ini aliran yang berkembang karena pengaruh dari paham Hinduisme. Dan ulama sepakat bahwa aliran ini dalam tasawuf sesat. Sementara Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, kalau di Indonesia ini disebut dengan tarekat Qadiriyah. Ya. Abdul Qadir Jailani, tarekatnya disebut tarekat Qadiriyah. Dia mengajarkan tasawuf yang tidak melupakan, yang tetap memperhatikan syariat. Karena satu saat ketika dia sedang beribadah di dalam masjid, masjidnya malam hari, pasti lampunya mati. Apalagi waktu itu belum ada listrik, lampunya mati. Ketika dia beribadah malam hari, tiba-tiba dari depan mihrab, dari sini, depan tempat imam, muncul cahaya. Dan cahaya itu berkata, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Jailani kaget.
sampai saat ini seumur hidupmu, maka segala sesuatu yang aku haramkan bagimu mulai saat ini halal. Baru tahu nih saya Abdul Qadir Jailani, ternyata yang ngaku Tuhan ini bukan Tuhan, setan. Dia ambil sepatutnya, dia timpuk dengan mengucapkan ta'awuz, pergi engkau laknatullah, iblis laknatullah. Setan ketika ditimpuk sama Syekh Abdul Qadir Jailani merasa sakit. Kau timpuk Tuhan, kau Tuhan kau timpuk. Dari mana kau tahu bahwa aku bukan Tuhanmu? Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sejak diturunkan syariat kepada Nabi Muhammad SAW, yang halal tetap halal sampai hari kiamat, yang haram tetap haram sampai hari kiamat, nggak ada perubahan. Sementara mungkin kalau orang yang nggak punya ilmu, begitu ada cahaya ngaku Tuhan, dikatakan yang halal tetap halal, yang haram jadi halal, senang. Udah lama nih pengen zina, kan haram, ini saya dapat dispensasi dari Tuhan. Padahal syariat Islam nggak akan berubah. Maka ulama mengatakan, kalau engkau lihat ada orang ngaku sebagai wali, ngaku sebagai wali, dia bisa terbang di angkasa, bisa berjalan di atas air, lihat apakah dia bertentangan dengan syariat Islam. Lihat, perilakunya bertentangan nggak dengan syariat Islam? Yang halal tetap dikatakan halal, yang haram tetap dikatakan haram. Kalau dia bisa terbang di angkasa, berjalan di atas air, tapi melanggar syariat, dia bukan wali Allah, tapi dia wali setan. Ibnu Taimiyah itu menulis sebuah buku yang berjudul Al-Farq Baina Auliya Allah wa Auliya Usyayatin, Baina Auliya Ur-Rahman wa Auliya Usyayatin. Perbedaan antara walinya Allah dengan walinya setan. Walinya Allah pasti memperhatikan halal dan haram, tapi walinya setan nggak peduli halal dan haram. Itu salah satu bedanya. Maka kalau kita mendengar atau tahu ada orang, oh di sana ada wali, lihat walinya itu melanggar syariat atau enggak? Ada wali, istrinya 10, bukan wali dia, bukan wali. Dia auliya usyayatin, dia walinya setan. Kenapa? Punya istri 10, sedangkan syariat Islam nggak boleh punya istri kecuali maksimal hanya 4. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian ini jadi panjang lagi nih, bicara soal para wali ya, dan para penyebar Islam. Jadi saya searching lagi, browsing, ternyata di luar Pulau Jawa itu ada juga para penyebar Islam, cuma tidak seterkenal Wali Songo. Seperti misalnya ada namanya Syekh Abdullah Kanan. Ya, kenapa disebut Kanan? Karena ulama ini, wali ini berasal dari Palestina. Kemudian dia berlayar, sampailah dia ke Aceh. Dia datang ke Aceh itu sekitar tahun 576 Hijriah atau 1180 Masehi. Dia adalah ahli dalam pertanian. Dia mengajarkan bagaimana masyarakat Aceh bertani. Kemudian ada juga Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili. Kadang-kadang ini disebut dengan Tengku Syiah Kuala. Bukan orang Syiah, karena orang Aceh itu nyebut Syiah itu untuk kata Syekh. Ya. Jadi itu artinya
Tengku Syiah Kuala artinya Syekh ulama di Kuala, satu tempat namanya Kuala. Sekarang jadi nama universitas, Universitas Islam Negeri Syiah Kuala. Nah, Abdul Rauf As-Singkili ini dia menolak ajaran Wahdatul Wujud dari Hamzah Al-Fansuri. Jadi kalau di Jawa itu ada Syekh Siti Jenar yang mengajarkan Wahdatul Wujud, Manunggaling Kawula Gusti. Di Aceh, di Sumatera itu ada yang namanya Hamzah Fansuri, sama. Yang diajarkan kesesatan. Ulama sepakat ajaran ini sesat. Tapi yang namanya kesesatan sampai nanti hari kiamat pasti ada. Yang namanya kebenaran itu sebelum hari kiamat udah nggak ada. Sebelum nanti hari kiamat terjadi, Ka'bah dihancurkan. Sebelum hari kiamat terjadi, semua orang yang punya iman walaupun seberat debu di hatinya wafat. Sehingga yang menyaksikan kiamat itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang beriman walaupun punya iman seberat debu diwafatkan, dia nggak menyaksikan kiamat. Yang paling akhir diwafatkan adalah iblis. Yang lain udah wafat ketika kiamat terjadi. Iblis ini yang dikejar-kejar sama malaikat maut. Terakhir kali malaikat maut Allah perintahkan cabut nyawa kamu sendiri. Paling hebat. Malaikat maut disuruh mencabut nyawanya sendiri. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Malaikat maut itu juga punya nyawa, cuma bedanya dengan kita, dia nggak butuh makan. Kalau kita butuh makan dan minum. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian ada juga yang namanya Datuk Ribandang. Kalau ini orang Sumatera Barat ini, Datuk Ribandang. Datuk Ribandang ini nama aslinya adalah Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal. Dia seorang ulama dari Koto Tengah, Minangkabau. Dia menyebarkan Islam ke kerajaan-kerajaan di wilayah timur dari Nusantara, yaitu Kerajaan Luwu di Sulawesi Tengah, Kerajaan Goa, Kerajaan Talong, Kerajaan Gantaram, Kerajaan Kutai, Kerajaan Bima. Itu dia menyebarkan Islam ke sana. Kemudian ada lagi yang namanya Datuk Karama, tokoh penyebar Islam yang pertama di Palu, di Sulawesi. Dia menjadi nama perguruan tinggi STAIN, ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Datuk Karama Palu. Dia punya nama asli Syekh Abdullah Raki. Tokoh ini berasal dari Pagaruyung, dari Padang. Lalu setelah Islam berkembang di Sulawesi, muncul seorang ulama dari Sulawesi. Itu jenazahnya diperebutkan ketika wafat. Namanya Syekh Yusuf, Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf lahir di Makassar, kemudian ikut berperang dengan Sultan Agung Tirtayasa di Banten, menyebarkan Islam juga di Banten. Sama Belanda ditangkap, dibuang ke Sri Lanka, nyebarkan Islam di Sri Lanka. Karena nyebarkan Islam di Sri Lanka, itu waktu itu Sri Lanka masih wilayah jajahan Belanda juga. Ditangkap lagi, dibuang lagi ke Afrika Selatan. Ketika dia wafat, Raja Goa Makassar
minta supaya jenazahnya dikembalikan ke Makassar. Pada saat yang sama juga Ceylon, Sri Lanka minta jenazahnya dikembalikan ke atau dimakamkan di Makassar. Juga dari kerajaan Banten minta supaya dimakamkan di Banten. Tapi orang-orang Afrika Barat, Afrika Selatan nggak bersedia, tetap dimakamkan di Afrika Selatan. Kalau di Madagaskar dia juga terkenal karena Afrika Selatan dengan Madagaskar itu satu wilayah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian ada lagi yang namanya Syekh Bentong. Syekh Bentong atau Syekh Bantiong atau namanya Kiai Batong alias Tan Go Wat, orang Cina. Dia adalah saudagar muslim sekaligus ulama. Syekh Bentong ini putra dari Syekh Kuro, putra Syekh Yusuf Siddiq yang masih putra Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husain, datang dari Tiongkok bersama armada laut Kekaisaran Tiongkok yaitu Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho, menyebarkan Islam di Indonesia. Makanya ada 4 teori siapa yang menyebarkan Islam di Indonesia. Ada teori Arab, ada teori India, ada teori Persia, ada teori Cina. Salah satunya adalah Syekh Bentong atau nama aslinya Tan Go Wat. Kemudian ada Datuk Fatimah atau Datuk Sulaiman dan bergelar Khatib Sulung. Dia juga dari Minangkabau. Kemudian ada Tunggang Parangan, Tuan Tunggang Parangan. Dia menyebarkan Islam di Kutai. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu sebahagian ulama dai juru dakwah yang menyebarkan Islam yang namanya dicatat oleh sejarah. Sebahagian enggak, sama dengan para nabi juga begitu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan di antara para nabi itu ada yang namanya disebutkan dalam Quran, wajib kita imani, ada 25 nabi dan rasul. Ada yang namanya tidak disebut, ada kisahnya disebut, namanya nggak disebut. Seperti misalnya kisah Nabi Daniel. Udah pernah dengar Nabi Daniel? Nabi Daniel ini di Quran disebut di surat Al-Baqarah ceritanya, tapi nggak disebut nama nabinya. Makanya para ulama nyari ini nabi ini siapa namanya? Dicari di kitab-kitab Taurat dan Injil, ketemulah namanya Daniel. Dalam Al-Baqarah hanya disebutkan ketika datang Bani Israel kepada nabi mereka minta supaya Allah tetapkan raja atas Bani Israel. Di surat Al-Baqarah ayat 200-an, yaitu maka Allah tetapkan Talut sebagai raja untuk berperang melawan Jalut. Nabinya nggak disebut. Para ulama nyari nabi siapa namanya, maka ditemukan namanya nama Nabi Daniel. Ketika pasukan Islam sampai ke satu tempat di daerah Syam, maka sampailah berita kepada Umar bin Khattab bahwa orang-orang di sana itu nyembah kuburan dari seorang nabi, Nabi Daniel tadi. Maka kata Umar bin Khattab, buat 12 kuburan, buat 12 kuburan, pindahkan kuburan itu. Dan di antara yang 12 kuburan ini tidak ada yang tahu kecuali 2 orang yang diutus ditetapkan oleh Umar sebagai orang yang menguburkan kembali. Sehingga orang-orang sekarang bingung kuburan yang benar yang mana, nggak tahu. Tadi kita dari 12 kuburan itu cuma 1 yang benar.
muslimin rahimakumullah. Bulan yang lalu kita sudah membahas tentang kerajaan Islam di Aceh. Kemudian selanjutnya kerajaan Syiah di Palembang. Kerajaan Syiah ini pecahan dari kerajaan Malaka. Begitu Malaka hancur dikuasai oleh Portugis, maka muncul kerajaan Syiah di Riau. Kemudian di Jawa itu ada kerajaan Demak, kerajaan pertama di Jawa. Kemudian Raja Trenggono, ini raja terakhir dari kerajaan Demak, digantikan kerajaan Pajang dengan Sutawijaya sebagai rajanya atau Joko Tingkir. Joko Tingkir tidak lanjut, begitu meninggal kerajaannya berpindah ke kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram 1755 pecah jadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian di Jawa juga ada kerajaan Cirebon dan Banten. Selanjutnya ada kerajaan Sukadana, Banjar, Kutai. Kutai ini ada dua, sama dengan Mataram. Ada Mataram kuno yang Hindu, ada Mataram Islam. Ada Kutai kuno, Kutai Hindu, dan ada kerajaan Kutai Islam. Sukadana, Banjar, Kutai ini kerajaan Islam yang ada di Kalimantan. Terkait dengan kerajaan Banjar, Pangeran Samudra dari kerajaan Banjar ini minta kepada kerajaan Demak bala bantuan untuk menyerang kerajaan Dahak. Pangeran Samudra waktu itu belum Islam. Kalau dapat bala bantuan tentara untuk menyerang kerajaan Dahak, maka dia berjanji masuk Islam. Inilah sebabnya maka saya katakan bahwa Islam di Indonesia memang dominasi penyebarannya adalah lewat jalan damai, tetapi bukan tidak sama sekali lewat perang. Ada dalam kasus tertentu dengan peperangan, salah satunya penyebaran Islam di Kalimantan Selatan dengan perang. Juga penyebaran Islam di Sulawesi Selatan juga dengan perang. Ketika kerajaan Goa itu memerangi kerajaan Bone dengan perang. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Islam di Indonesia semuanya disebarkan dengan jalan damai, tidak ada peperangan, bohong. Atau dia tidak tahu sejarah, atau dia tahu tapi dia berdusta. Kemudian di Sulawesi ada kerajaan Goa, kerajaan Bugis, kerajaan Luwu, kerajaan Buton. Di Maluku itu ada kerajaan Ternate, kerajaan Tidore, kerajaan Jailolo, kerajaan Bacan. Kemudian di Nusa Tenggara itu ada kerajaan Bima. Sekarang ini masuk Nusa Tenggara Barat. Masyarakat muslimin rahimahullah, penyebaran Islam semakin luas di Nusantara itu karena adanya Portugis, masuknya kekuasaan Eropa Portugis. Dengan itu maka penyebaran Islam semakin masif. Pelajaran yang dapat kita ambil di sini adalah yang pertama bahwa Islam berkembang awalnya melalui interaksi dagang, kemudian memunculkan individu Muslim, masyarakat Muslim, kemudian muncul kerajaan Islam. Dalam perkembangan kemudian ada raja non-Muslim yang masuk Islam, dan ini mempercepat perkembangan Islam di Nusantara. Plus masuknya Portugis ke Malaka ini juga mempercepat penyebaran Islam di Nusantara. Islam semakin dapat tantangan, maka dia semakin berkembang. Semakin dapat tantangan, dia semakin berkembang. Nabi mengatakan nanti Bizantium, Konstantinia atau Konstantinopel akan ditaklukkan oleh umat Islam.
Begitu juga Romawi akan ditaklukkan oleh umat Islam. Sahabat bertanya, mana yang lebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Nabi mengatakan Konstantinopel lebih dahulu ditaklukkan. Nabi bicara ketika itu sedang terjadi perang Khandaq. Umat Islam dikepung oleh pasukan musyrikin yang jumlahnya 10.000, umat Islam cuma 3.000. Saat itu Nabi mengatakan bahwa berita gembira, nanti umat Islam menaklukkan Konstantinopel. Ini untuk menimbulkan semangat. Kapan kejadian penaklukan Konstantinopel? 8 abad kemudian, 1453. Saking bersemangatnya Abu Ayyub Al-Ansari itu wafat, kuburannya di luar benteng Konstantinopel. Sampai sekarang Erdogan itu sering menziarahi kuburan Abu Ayyub Al-Ansari, salah satu sahabat Nabi yang wafat ketika berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel. Karena dia mengatakan yang menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentara. Para sahabat termotivasi untuk itu. Tapi baru ditaklukkan 8 abad kemudian. Sampai sekarang Roma belum ditaklukkan Islam sampai sekarang. Tapi bukan berarti sabda Nabi bohong. Pasti apa yang dikatakan Nabi itu akan terjadi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Cuma kejadiannya kapan belum tahu. Tapi pasti nanti ditaklukkan. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Yang ketiga, bahwa Islam di Indonesia juga ada yang disebabkan melalui peperangan. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau masih ada waktu, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya minta waktu untuk mempelajari dan kemudian mencari jawabannya. Nah, Bapak ini bertanya silakan. Nggak ada. Baik, sebelum ditutup ada permintaan dari pengurus masjid untuk sama-sama kita mendoakan. Katanya ada salah satu remaja masjid, dulunya pengurus remaja masjid Al-Awal, Ani, ya gitu ya. Ya. Katanya akan menikah, saya nggak tahu menikahnya hari ini apa? Hari ini. Hari ini. Ya, jam 8. Kita diminta untuk mendoakan yang bersangkutan. Mudah-mudahan acara pernikahannya, akad nikahnya, walimatul urusnya lancar dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, untuk itu kita bacakan ummul kitab surat Al-Fatihah. Kita baca dengan memulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Nabi juga mengajarkan doa kepada pengantin, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ahuma fi khair. Semoga Allah berkahkan, berikan berkah kepada yang bersangkutan, dan Allah juga berikan berkah atasnya 2 kali. Ya,
wa jama'a bainakuma fi khair, kebaikan kepada keduanya. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Habib Sapa gitu ya, di daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Itu bukti bahwa di sana memang ada penyebarannya. Jadi ada sejarah-sejarah tradisional, sejarah lisan, sejarah daerah yang nggak masuk dalam sejarah nasional. Iya. Seperti tadi Ustaz yang menyampaikan yang Abdul Asikili, Sikli itu ya. Singkili itu. Singkili. Iya, itu kan sampai di Makkah pun itu dia lumayan dikenal juga kan. Ini singkil kali. Sikli. Oke. Sikli ya sekarang ya? Sikli. Perbatasan singkil karena ada Sikli Pak. Ada sini ada singkil. Sikli. Perbatasan Aceh sama Sumatera Utara. Tapi ya tadi Ustaz bilang itu di Nangka. Saya berdua doang sama Penny. Kan ini juga nggak enak juga berdua aja kan. Panggil sini. Apa Mak? Iya benar-benar. Motor, mobil kan kalau di garasi. Ini garasi. Tadinya di garasi. Ditaruh mobil sana.